Oke. Nah, sekarang tadi ini bukunya putus-putus ya. Kita lihat aja ini. Nah, sekarang kekristenan itu ada, itu untuk apa sih? Ya tadi, supaya manusia itu bisa menemukan jalan untuk diselamatkan. Artinya apa? Diselamatkan itu artinya apa? Kamu dari gambar menjadi rupa. Diselamatkan itu bukan hanya cuma, oh saya masuk surga gitu loh. Tapi diselamatkan itu artinya apa? Kamu dari gambar itu bisa menjadi rupa. Nah, itu ditemukan di mana? Di dalam kekristenan. Aduh, ini kenapa ya bukunya? Bentar ya. Oh, terlalu berat. Nah, ada beberapa yang mesti matiin dulu. Ini matiin aja. Ini matiin. Bukanya terlalu banyak. Nah, ada beberapa yang mesti matiin dulu. Ini matiin aja. Ini matiin. Bukanya terlalu banyak. Di laptopnya jadi berat. Ya, what Christianity is, jadi kekristenan tadi saya katakan itulah bukan hanya sistem agama, tetapi jalan keselamatan. Ya, kemudian keselamatan apa? Apa yang ditawarkan oleh kekristenan? Kenapa kok kita mau mengajak orang itu menjadi percaya kepada Yesus melalui gereja tentunya? Kita ajak orang itu masuk ke dalam gereja, lalu kita mengajak mereka ibadah dan nanti membaptis mereka, kan? Terus mereka akhirnya bisa terus datang bertumbuh begitu. That's the Christianity. Kenapa kok kita mengajak orang ke dalam Kristen, dalam kekristenan? Iya, berarti di dalam kekristenan itu ada apa? Ada jalan keselamatan. Terus ada yang paling penting apa di situ? Ya, ada rupa, ada gambar, ada siapanya di situ. Kristusnya kan, right? Iya kan? Ya, ada Kristus yang sebagai gambar dan rupa itu. Coba nggak ada Kristusnya, maka kalau kekristenan tanpa Kristus, yaitu omong kosong gitu loh. Yaitu cuma agama kok. Nggak ada keselamatan di situ. Karena keselamatan itu apa? Kristus. Kristus adalah keselamatan. Jadi bukan keselamatan itu apa? Keselamatan itu masuk surga gitu. Keselamatan itulah Kristus. Jadi kalau supaya kita diselamatkan itu apa? Kita harus masuk ke dalam Kristus itu, right? Ya kan? Keselamatan itu apa? Kristus. Jadi supaya kita selamat apa? Iya, masuk dalam Kristus itu. Cemplung ke dalam gitu. Contoh misalnya dalam perjanjian lama itu Nuh disuruh bangun Batrah. Ya kan?
atau kapal besar atau bahtera. Setiap penduduk diajak kan untuk masuk. Tapi kayak Nenong, Rahmat, Arfa nggak mau masuk. Mati tenggelam nggak? Ya, Pak, masuk tenggelam nggak? Enggak. Jadi kalau kita nggak masuk ke dalam Kristus, tenggelam nggak kita? Mati. Ya? Karena Batra itulah keselamatan itu. Jadi, setiap penduduk yang nggak mau ikut masuk ke dalam Batra, ya mampus mati mereka. Nah, kita kekristenan itu seperti apa? Batra tadi. Batranya Nuh tadi. Kalau nggak masuk, ya tenggelam. Nah, itulah kenapa kita menawarkan kekristenan itu kepada dunia supaya mereka berjumpa dengan Kristus. Melihat Kristus itu. Bukan melihat pendetamu atau melihat kamu gitu loh. Ya, tapi mereka bisa melihat Kristus. Oke. Nah, sehingga dari situ apa pentingnya mereka melihat Kristus? Nah, di situ mereka mendapat keselamatan. Dalam pengertian apa? Oh, sekarang mereka jadi sadar dirinya siapa? Oh, ternyata aku adalah gambarnya Kristus. Sekarang Kristus ngajarkan saya apa? Oh, ini harus diubah jadi rupa. Jadi orang Kristen dibaptis misalnya ya, udah diterima jadi anggota gereja, nggak selesai. Dibaptis itu baru lahir baru mulai. Ya. Bukan finish, baru start ya, baru mulai, bukan selesai. Oke, so this is Christianity, kekristenan atau kita ini yang lahir baru, maka ini adalah seperti sebuah dynamic journey. Apa? Dynamic journey, perjalanan yang dinamis. Perjalanan dari mana? Perjalanan dari mana? Perjalanan dari mana ke mana? Hah? Dari gambar menuju rupa. Gitu. Ya, dari image menuju likeness. Image itu apa? Gambar. Likeness rupa. Jadi harus ngerti bahasa Inggrisnya sekarang ya. Update dong, masa bahasa Nias terus. Image jadi apa? Image jadi likeness. Oke. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Jadi kalau kamu masuk agama lain, nggak ada itu. Yang ngajarin image ke likeness, gambar jadi rupa, nggak ada. Cuma di sini, dalam kekristenan, dalam gereja. Ya. Nah, tadi kalau saya mengumpamakan kekristenan atau gereja itu seperti kapal Nuh tadi yang tidak masuk tidak selamat. Ya, gitu. Karena begitu masuk ya kita terlindungi dari banjir. Oke? Nah, karena kapal itulah Kristus itu. Jadi, kalau di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kekristenan juga sering digambarkan sebagai gereja, dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, gereja itu apa? Tubuhnya Kristus. Jadi kalau tubuhnya Kristus, ya berarti kita ini adalah gereja, berarti kita adalah tubuhnya Kristus. Kita adalah tubuhnya Kristus. Kenapa? Karena tadi tubuhmu itu kan ya mau dipahat serupa dengan Kristus. Tubuhmu itu ibarat tadi kayu tadi yang mau dipermak, dipahat, dipatung jadi seperti gambar kan, gitu. Ya. Nah, maka kalau tubuhmu adalah tubuh Kristus, begitu dipahat jadi Kristus, maka kita adalah Kristus kecil. Paham nggak? Kamu siapa? Kristus kecil. Karena kamu adalah tubuh Kristus. Kamulah Kristus itu. Oke, coba kamu ngomong sama dia. Akulah Kristus kecil itu. Akulah Kristus kecil. Iya.
Kok bisa aku disebut Kristus kecil? Karena aku dicipta menurut dia. Menurut gambar Allah yang adalah Kristus. Jadi wonderful nggak? Kita hidup itu sangat berharga. Karena kita adalah Kristus kecil. Kita adalah tubuh Kristus. Ya, itu hanya ada di dalam kekristenan. Kemudian sini diajarkan kekristenan, ya, tubuh itu ya harus dijadikan seperti rupa Allah, likeness. Ya. Nah, untuk menjadi likeness, jadi serupa dengan Allah, kita harus menjalani yang namanya purification. Purification itu ibaratnya gini, Allah memandang kita tuh kayak gini. Gambar itu kayak udah pudar, bukan hilang. Gambar Allah nggak pernah hilang, cuma pudar, let orang bilang, letnya itu ya ada noda-nodanya, itulah dosa. Nah itu perlu dibersihin. Jadi kayak barat tubuh kita kayak terserang penyakit nih, ya ada bakteri nih, ada virus nih yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita sakit. Nah, sehingga kita perlu bawa ke gereja. Gereja itulah seperti rumah sakit, disembuhkan. Ya, maka gereja memberikan kamu sakramen. Mulai dari perjamuan kudus, firman Allah, doa, itu di dalam gereja. Itu seperti obat. Ilustrasinya misalnya Tuhan menceritakan ada orang Samaria yang baik hati, ya kan? Dia mau ke Yerusalem, kemudian dia ketemu seorang yang dirampok habis-habisan. Lalu ada imam, orang Lewi lewat, tapi malah mereka cuek gitu, ya kan? Tapi ada orang Samaria yang baik hati itu lihat ngapain? Dia tolong, ya kan? Orang yang dirampok itu. Tolongnya gimana caranya? Dia kasih anggur, dia kasih minyak. Terus dia bawa ke penginapan. Nah, terus dia kasih tahu sama orang penginapan, nanti habis berapa, rawat dia sampai sembuh, kurang berapa, saya akan ganti. Oke? Nah, ini satu cerita tentang kehidupan kita sebetulnya. Bahwa orang yang dirampok itulah kita, manusia yang gambar Allahnya udah rusak, kita sakit, atau kita babak belur dihajar oleh dosa, ya. Tapi ada orang Samaria nih, yaitu Yesus sendiri yang datang memberikan minyak dan anggurnya. Ya, anggur dan minyak. Oke, anggur itu melambangkan nanti kematiannya, minyak itu melambangkan Roh Kudusnya. Ya. Nah, jadi kematiannya berarti tubuhnya, tubuh dan darahnya diberikan kepada kita oleh Roh Kudus, minyak tadi. Kita diberi makan, kita diberi minum. Sama seperti kayak kamu ke dokter. Kamu dikasih resep, dikasih obat. Tapi orang Samaria itu nggak rawat sampai sembuh. Dia titip di mana? Penginapan. Nah, penginapan itu apa? Gereja, kekristenan. Gitu. Gereja. Yang jaga penginapan itu siapa? Dan nanti ini kamu-kamu ini semua yang akan memelihara, menjaga, merawat, memimpin gereja. Kamu adalah tukang penginapan itu. Nanti kalau ada orang datang sakit, kamu rawat. Oke? Nah, itu kamu. Ya. Nah, jadi Tuhan, orang Samaria itu mengajak tukang penginapan ini kerjasama. Ya. Orang Samaria nggak merawat itu sampai sembuh. Dia titik ke penginapan. Penginapan itu adalah gereja. Lalu gereja yang rawat sampai sembuh. Nah, rawat siapa? Orang yang dirampok itu sampai sembuh. Nah, begitulah kita di sini seperti orang yang dirampok, kita disembuhkan oleh Kristus dan gereja. Nah, ini purification. Sehingga purification, healing itu harus di dalam karya gereja. Jadi kita berpartisipasi di dalam apa? Di dalam karya gereja itu. Gereja selalu menyembuhkan orang. Gereja tidak pernah
menghakimi. Gereja harus bisa menyembuhkan, ya, karena gereja itu seperti tadi penginapan atau seperti rumah sakit bagi orang yang berdosa. Oke, jadi kalau kekristenan tanpa purification itu nggak mungkin. Ya, kita di purified karena apa? Karena kita semua mengalami sakit. Kita semua dirampok oleh dosa. Coba baca Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Oke, sebentar lagi ya. Kalau saya lihat-lihat di luar dulu. Kita sampai jam 10 malam. Ya, baca. Kalau ada seorang yang melakukan dunia beribadah, itu dari dasar, yang menipu dirinya sendiri, maka sesuai. Betul. Jadi kalau kamu pergi ke gereja tapi kamu nggak alami kesembuhan, sia-sialah ibadahmu. Ya kan? Coba baca lagi tuh. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengetahui dan dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, itu artinya apa sih itu? If anyone among you think he is religious and does not bridle his tongue but deceive his own heart, this one's religion is useless. Itu Yakobus 1:26. Itu artinya apa? Kita nggak cukup hanya jadi orang Kristen beribadah ke gereja, tapi harus mengekang lidah. Nah, mengekang lidah itu kayak tadi. Kamu punya kayu nih, lidahmu tuh mesti dipotong gitu. Kayumu mesti dipahat nih, kalau nggak pahat nggak pernah jadi patung. Ya, benar nggak? Yang namanya pematung, dia tega-tega nggak dengan kayunya, dia sayang-sayang, aduh sayang nih kayu, saya nggak mau potong, dia simpan terus. Hah? Ya email ya, kalau email kan sayang terus itu patungnya, kayunya, begitu? Nah, pasti kamu harus tega kan, potong. Nah, begitu juga Yakobus bilang, tapi kalau kamu pergi ibadah, kamu sayang kan dengan dirimu, tapi lidahmu kamu nggak potong, percuma kamu ibadah. Ya, jadi mulai besok bawa pisau ke gereja, potong lidahmu. Nah, tapi maksudnya potong lidah di sini maksudnya apa? Jaga jangan sampai perkataanmu apa? Misalnya berbuat dosa, misalnya apa? Menyakiti orang, berbohong, mendustai, memfitnah orang dan sebagainya. Itu artinya. Berarti satu sisi kita beribadah nggak? Ya. Tapi sisi lain kita harus apa? Ya, maksudnya itu apa? Verifikasi. Nggak nyambung nih kali. Nah, nanti on nih semua. Oke, nggak apa-apa. Nanti makin pintar. Ya. Jadi ke gereja not enough. Kamu punya kayu nggak cukup. Tapi kamu harus apa? Potong tuh kayu, pahat itu kayu. Dan berarti kamu harus jaga purification. Misalnya apa di sini? Yakobus kasih contoh. Jaga lidah. Oke. Kalau enggak, ya kamu menipu dirimu sendiri. Dia katakan, nah, this is purification, oke? Nah, so ini yang akan kita kerjakan. Misalnya di sini, kamu jaga ibadah, kamu banyak doa misalnya. Kamu mengerjakan semua tugas dengan benar, dengan baik, ya. Tapi nggak ada purification-nya nih. Kamu keluar masuk jahat, keluar juga jahat, ya kan? Masuk kurus, keluar gemuk. Ya, ada yang udah mulai kurus belum di sini? Ada ya, nah, bagus lah. Tapi jangan sampai sakit. Oke, maksudnya gini, kamu masuk keluar dari gereja ada sesuatu purification-nya. Tadi ingat,
Kamu seperti orang yang dirampok. Itu kamu keluar dari penginapan, kamu sembuh. Jangan makin parah. Ya, kamu pergi ke gereja dengerin khotbah, keluar makin parah. Makin gila misalnya. Nah, itu nggak ada purification ya. Oke, misalnya dia lagi baca ayat 27. Ayat 27 baca, ya, Afin. Ialah melindungi yatim piatu dan senjata dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak disebarkan oleh. Nah, itu. Jadi ibadah yang sejati itu apa? Mengunjungi yatim piatu, janda-janda, dan menjaga dirimu supaya tidak tercemar oleh dunia. Nah, itu artinya apa? Hah? Ada ibadah. Oke. Tapi ada kekristenan nih, ada gereja nih. Kita datang nih, kita ibadah nih misalnya. Tapi harus juga mengalami apa? Purification. Artinya nih, kamu jadi gambar Allah nih. Oke. Tapi gambarnya tuh diubah dong jadi rupa. Gitu. Ya, kamu jadi orang Kristen nih, anak Allah nih. Tapi anak Allah nih mesti bertumbuh dong. Gitu. Ya, atau kamu punya kayu nih. Tapi kayunya tong dipahat dong, jangan kamu simpan doang. Ngerti? Nah, di sini menjaga lidah, mengunjungi orang apa? Anak yatim, para janda gitu. Itu artinya apa sih? Mengunjungi anak yatim, para janda itu maksudnya apa? Ya, selain kita tidak melakukan dosa, tapi kita juga harus menunjukkan kasih. Ini apa? Peduli kepada orang-orang yang kesusahan. Ya, para janda, para orang miskin, para yatim piatu itu artinya apa? Orang-orang yang memang terpinggirkan di dalam masyarakat gitu. Nah, kita peduli sampai ke situ, ya. Jangan cuma peduli keluarga kita, orang-orang dekat dengan kita gitu. Tapi di luar itu kita nggak peduli. Gitu. Nah, jadi kata Rasul Yakobus, ya kita peduli dengan sama kita sampai tetangga kita sampai dengan orang-orang yang terpinggirkan. Tapi juga jaga dirimu tadi itu. Jangan sampai tercemar oleh dunia. Nah, itu purification-nya. Ini jelas ya bahwa purification, pemurnian, itulah inti dari kekristenan. Gitu. Inti dari pelajaran kita apa? Di sini, misalnya kamu mendengar banyak kuliah dari saya, intinya adalah kamu mengalami purification. Purification itu memurnikan diri kita semakin serupa dengan Kristus, ya. Oke. And then di sini kekristenan is not philosophy, it's not natural religion, tetapi healing. Nah, jadi kekristenan itu seperti kamu terapi, healing. Kita sering healing kan di sini ya. Trekking itu healing gitu ya. Jadi kalian belajar stres, udah kita jalan-jalan trekking nanti tanggal berapa nih? Bu Kesia juga bisa ikut ya. Tanggal berapa? Ada hari merah itu nanti 29 ya. Nah, nanti kita healing gitu. Ikut Pak. Ya. Ikut. Ikut. Nanti kita trekking ke mana ya? Kan waktu itu udah pernah ya. Nah, ke air terjun atau kemana ya? Oke, that's healing. Ya, that's we need. Ini yang kita harus kerjakan. Ya, jadi ibaratnya kekristenan itu seperti Allah membiarkan Roh Kudus itu menyembuhkan kamu, heal you. Cuma masalahnya kamu mau sembuh nggak gitu? Kayak kamu ke dokter nih, mau nggak kamu ke dokter? Oke, mau. Terus kamu mau nggak minum obatnya? Kan belum tentu, ya kan? Ya. Kan ada orang yang periksa dokter, dia nggak mau minum obat gitu, dia nggak sembuh. Ya, nah kamu udah periksa dokter nih, udah datang kepada Yesus nih. Oh, Yesus udah bilang kamu sakitnya sakit dosa gitu. Ya kan? Nah, soalnya sakitnya sakit ini gitu. Malas misalnya, sakit malas misalnya gitu. Udah kasih tahu, sini obatnya. Jadi nggak mau minum, ya nggak sembuh. Mana? Email? Nah, oke. Email sakit apa dong? Sakit jiwa.
Oke, sampai di sini dulu. Sudah 4:30. Minggu depan kita akan sambung. Ya, kita akan coba pakai buku ini. Tapi kalian tidak perlu baca, saya akan jelasin. Pakai ini ya, supaya kita akan fokus saja langsung tentang buku ini, tentang bagaimana kita melakukan proses tadi purification atau healing itu, ya. Oke, nah ini ada contoh juga Good Samaritan, orang Samaria ini tadi saya ceritakan, di sini juga ada ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi next week, 1 minggu ke depan, kamu pikir ya dari kuliah ini, misalnya dari gambar ini apa yang mesti dibersihin supaya ini gambar ini makin jelas gitu loh, makin jelas siapa dirimu, jangan makin nggak jelas di sini ya, gitu. Kamu makin jelas siapa kamu. Saya Wiki apa ya, Wiki apa, Wikipedia. Ya, saya adalah Wiki yang seperti apa ini kamu mau bentuk ya, jadi gambar yang seperti apa. Oke. Ya, biasanya saya suka lihat ada ikon Kristus ya. Nah, mungkin ini ya, kan kalian lihat ada ikon bukan ya, ini ikon Yohanes, ini Rasul Yohanes ini ya, iya, dia sang teolog yang menuliskan Injil Yohanes ini ya. Nah, kadang-kadang ada ikon-ikon seperti ini yang menolong kita, ikon Kristus, saya menjadi serupa dengan dia. Oke. Jadi kamu melihat ikon ini ya, kamu melihat dirimu. Karena tadi kamu adalah Kristus kecil. Yohanes Pembaptis ya mengatakan, biarlah Kristus semakin besar, aku makin kecil. Gitu. Artinya ya nanti seluruhnya seperti Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup ya dalam Galatia itu kan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Kristus menguasai diri kita. Nah, maka orang kudus itu dikasih kayak ada lingkaran ini, itu menunjukkan bahwa dia sudah mencapai purification. Ya, kamu lihat tangannya gede-gede kan ini. Ya, nah ini menunjukkan bahwa ya ini misteri Allah, yang ini bukan foto ya, tetapi ini gambar atau gambar Allah yang sudah disempurnakan. Nah, misalnya kamu tinggal pahat ini. Oh, seperti ini muka saya. Gitu ya. Oke. Coba di sini kan ikon Kristus itu biasanya dalam tradisi gereja jadi seperti ini ya. Pernah lihat nggak ikon Kristus? Di Google banyak, kamu tinggal search. Oke. Kamu perlu selama 1 minggu ini mungkin kamu perlu melihat ikon kamu. Kristus nih. Misalnya contohnya. Ini di depan ikon ini kamu bisa renungkan, ternyata aku harus jadi seperti dia ini. Seperti ini gambar Kristus ini. Sehingga kamu makin ingat, oh iya, waktu hidupmu udah sembarangan, kamu ingat lagi. Ini gambar nih, belum selesai nih gambar. Gua harus pahat nih jadi seperti ini. Nanti maksud saya, ya. Jadi ini bukan disembah-sembah, tapi mengingatkan kamu, oh bahwa aku adalah gambar yang belum selesai. Harus pahat jadi seperti rupa. Ya. Nah ini dia, ya. Nah ini misalnya. Oke, mungkin Bu Kezia pernah lihat nggak gambar seperti ini? Iya, Pak. Pernah ya. Oke, ini kalau
Ibu Keisha Iya, berkunjung pernah. ke Israel ya, misalnya lihat gereja-gereja yang di sana, semua banyak ikon-ikon ya Bu ya. Iya, Ya, banyak seperti itu. banyak. Aha. Itu memang tradisi gereja menjaga atau memelihara ikon ini, karena ikon ini apa? Kenapa kok Allah itu kok bisa digambar? Ya karena dia jadi manusia. Manusia kan bisa digambar ya, gitu. Nah, seperti kamu kan bisa digambar, ya. Seperti Kristus dia jadi manusia bisa digambar. Jadi dalam tradisi gereja dikatakan dia digambar itu seperti ini. Nah, tangannya itu seperti ini, ya. Oke, seperti inilah ya. Nah, ini artinya dia memberkati, dia blessing. Oke, dia memberkati, terus dia pegang kitab suci, aku adalah jalan dan kebenaran, aku adalah terang dunia, ya kan? Dan sebagainya, itu menunjukkan dia sang firman. Ya, oke. Dia memberkati dan dia sang firman. Terus, ini Yesus Kristus. Ini Alfa dan aku adalah aku nih ya. Oke. Oke, nah ya ini ada penjelasannya ya secara detail, nanti kita pelajari kuliah-kuliah selanjutnya, ada pengertian-pengertiannya ini. Tetapi maksud saya, ikon-ikon seperti ini sebetulnya bukan untuk disembah, tetapi mengingatkan kita, oh, aku ini loh gambar Allah seperti ini. Nah, jadi kita ingat lagi gambar Allah yang belum selesai, yang masih harus dipurifikasi. Nah, kalau gambar Kristus ini udah sempurna, udah bersih, gambarmu masih jelek, masih elek gitu loh, ya. Nah, kamu mesti bersihin gitu. Jadi mungkin 1 minggu ini kalian temukan foto yang jelek, coba latihannya bersihin tiap hari. Nah, itu juga mengingatkan kita, oh iya ya, aku ini belum selesai nih, aku masih terus berproses, ya. Jadi kalau ditanya, apakah kamu sudah diselamatkan? Saya sedang diselamatkan. Artinya apa? Sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Sudah diselamatkan karena apa? Ya karena kamu sudah percaya, beriman kepada Kristus. Sedang diselamatkan karena apa? Hah? Kamu sudah diselamatkan? Iya, kamu sudah dibaptis, sudah percaya kepada Kristus. Tapi kamu sedang diselamatkan, artinya apa? Ya, kamu sedang menjalani purifikasi dari gambar jadi rupa. Akan diselamatkan? Ya pasti. Ketika nanti Kristus datang yang kali kedua, baru memberikan kita kerajaannya. Ya, oke, mari kita berdoa. Pak Bu Kesia deh berdoa buat kita, ya. Mari Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini sore hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan perkuliahan. Berkati Pak Hendy, beserta seluruh keluarga Tuhan, pakai dimanapun boleh berada menjadi saluran berkat-Mu, dan Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi buat teman-teman kami semua dan hamba Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kami semangat untuk terus belajar dan belajar tanpa putus asa Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus melindungi kami semua. Sekalipun teman-teman hamba jauh dari keluarga Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami juga Tuhan pertemukan kembali di minggu depan, dan seluruh tugas-tugas yang kami terima Tuhan, boleh kami selesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Bu. Ya, makasih Pak. Semangat ya kuliahnya.